Oke. Jawabannya yang mana? Alasannya apa? Pilih C. Alasannya apakah? C, 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 C. Alasannya apa? Pilih C. Boleh diketik di kolom komentar. Alasannya apa? Mengapa teman-teman sekalian memilih C? Ayo, alasannya apa? Pilih C, ayo. Apa alasannya? Kalian pilih C. Karena ada lebih dari satu faktor resiko. Oke, Pril. Ada lagi? Ada jawaban lain selain jawabannya April? Karena lebih dari satu masalah. Oke, kita lihat ya. Belum ada program, betul Kak Flora. Nah, betul jawabannya ini yang paling kita soroti di mana ada lebih dari satu resiko yang terjadi. Tadi ya, tidak pernah beraktivitas, kemudian 10% lansia memiliki resiko jatuh, kemudian sudah ada riwayat penyakit juga RA, dan tadi belum ada program, maka diagnosa yang diambil yaitu defisit kesehatan komunitas. Ya, oke. Kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko itu apakah? Itu berarti melakukan tindakan-tindakan maladaptif atau tindakan yang kurang baik yang pada nantinya akan berakibat terjadi sebuah penyakit. Ya, itu namanya perilaku kesehatan cenderung beresiko. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Sebuah desa yang berada di lingkungan kawasan industri pupuk yang menghasilkan limbah asap, hampir 50% masyarakat mengidap penyakit ISPA, dengan 20% diantaranya anak-anak dan 30% lansia. Masyarakat pada desa tersebut tidak mau menggunakan masker karena mereka merasa kondisinya baik-baik saja. Apakah strategi yang tepat dilakukan perawat untuk mengatasi kasus di atas? Apakah supervisi, advokasi, kemitraan, promosi kesehatan, ataukah rehabilitatif? Kira-kira yang mana, guys? Ayo, ini strategi untuk melakukan intervensi keperawatan. Jawabannya apakah? Ayo, jawabannya apa? Ayo. Ayo, jawabannya apa? Yang belum jawab, jawab dulu ya. Yang belum jawab, jawab dulu, ayo. Apakah jawabannya? Berapa soal Bu? 21 April sama nanti ada review materi komunitas. Atau gimana ya? Mau review materi atau mau bahas soal lain? Terserah sih, enaknya gimana. Ya, kita lihat ya. Jadi pada kondisi ini, masyarakat itu dekat rumahnya dengan industri pupuk. Kemudian di sini juga mereka itu sudah mengalami ISPA, namun tidak mau menggunakan masker dikarenakan mereka merasa kondisinya baik-baik saja. Berarti apakah permasalahannya? Permasalahan di sini adalah adanya ketidaktahuan ya, atau kurangnya informasi atau kurangnya pengetahuan masyarakat terkait bahaya limbah asap di industri pupuk. Harusnya kalau dekat-dekat dengan kawasan industri pupuk, masyarakat itu lebih baik menggunakan masker karena untuk mencegah agar limbah asap tidak berpengaruh ke
proses kita respirasi setiap harinya. Tapi ini nggak mau karena merasa kondisinya baik-baik saja. Maka strategi yang tepat dilakukan perawat pada kasus di atas adalah dengan melakukan promosi kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Harapannya ketika pengetahuannya meningkat, nanti mereka mau merubah sikap dan perilaku dalam menggunakan masker, ya. Soal sama materi kayak biasa, Mi. Materi aja, soal-soal aja, Bu. Oke. Jawabannya promosi kesehatan ya. Oke, lanjut nomor 3. Perawat puskesmas pada saat kunjungan di Pospindu menemukan data bahwa 15% masyarakat mengalami hipertensi yang tidak terkontrol. Dan sebagian masyarakat banyak yang belum mengetahui apa itu hipertensi. Perawat puskesmas akan memberikan penyuluhan pada masyarakat tersebut. Materi penyuluhan apakah yang tepat diberikan pada kasus di atas? Apakah definisi hipertensi dan data gejalanya? Diet hipertensi, olahraga untuk pasien hipertensi, gaya hidup penderita hipertensi, ataukah kepatuhan minum obat? Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo, jawabannya yang mana kira-kira? Ayo yang belum jawab dibantu jawab ya, yang belum jawab, jawab Rek. Yang belum jawab, jawab po. Sebentar ya, aku tak ganti wifi dulu Rek. Kesalahannya adalah masyarakat itu masih belum mengetahui terkait hipertensi, di mana di sana masih mengalami hipertensi yang tidak terkontrol dan tidak paham terkait apa itu hipertensi, maka Penkes yang paling cocok yaitu apa itu definisi hipertensi dan tanda gejalanya. Gitu ya. Kita lanjut. Nomor 4, perawat melakukan pengkajian di sebuah desa untuk membuat peta lingkungan untuk menggambarkan lokasi tempat ibadah, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang ada di dalam desa tersebut. Apakah metode pengkajian yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah kuesioner, wawancara, studi literatur, Winfield survey, atau KFGD? Kira-kira yang mana? Kalau jalan-jalan, bikin peta lingkungan, itu masuknya apa? Betul, jadi jawabannya betul ya. Jawabannya adalah melakukan windshield survey. Nah, windshield survey itu kita jalan-jalan di sekitar lingkungan tempat kita bekerja untuk menggambarkan lokasi-lokasi yang istilahnya bisa terjadi atau bisa timbul masalah kesehatan. Contohnya tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, atau mungkin tempat untuk kumpul-kumpul warga di mana ya. Oke, siap. Kemudian ada kuesioner. Nah, kuesioner itu berarti kita menyebar sebuah pertanyaan dan pertanyaannya itu biasanya pertanyaan tertutup ya, via kertas, kita sebarkan pertanyaan tertutup. Itu kuesioner. Kalau wawancara ya berarti kita langsung mewawancarai narasumbernya. Entah itu narasumber yang berhubungan dengan hal-hal yang teman-teman cari atau semisal teman-teman mewawancarai toga-toma atau tokoh masyarakat dan tokoh agamanya. Kemudian kalau studi literatur itu lebih ke pengambilan data-data dari puskesmas, kemudian dari kader, terus dari semisal dari apa jurnal-jurnal itu masuknya studi literatur. Kalau ada archival data itu biasanya untuk mencari data-data terkait angka kematian, angka kehidupan, kemudian angka kelahiran dan lain-lain. Itu kalau archival data biasanya kita ngambilnya dari hasil Riskesdas ataupun, aplikasi untuk statistik itu loh, apa sih namanya? Pusat statistik yang ada data-data kelahiran, kematian, penyakit, dan lain-lain. Itu archival data. Kalau FGD, Focus Group Discussion, itu berarti melakukan diskusi dengan mengundang beberapa orang ataupun mungkin mengundang warga secara langsung
baik memang untuk FGD sendiri ataupun dalam acara musyawarah masyarakat RW atau musyawarah masyarakat desa untuk membahas sebuah masalah dengan, tujuan untuk mencari solusi dari masalah tersebut, itu FGD. Biasanya topiknya itu topik tertentu kalau FGD itu. Itu ya untuk pengambilan data. Nah, ini windshield survey karena tadi keliling-keliling, kita harus tahu lokasinya mana nih, sekolah di mana, ibadah di mana, kemudian tempat warga kumpul-kumpul di mana. Nah, itu biar kita paham dan untuk memetakan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kita lanjut nomor 5. Seorang perawat komunitas berkunjung ke sebuah pelosok desa. Data yang didapatkan pada area tersebut, 30% warga mengalami hipertensi yang tidak terkontrol, 20% anak mengalami ISPA, dan 5% anak mengalami diare berulang. Sedangkan pada daerah tersebut tidak fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, pembantu, bidan praktek atau bidan praktek mandiri. Warga mengatakan untuk melakukan pengobatan, warga harus naik motor dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam dari desa. Hal ini yang membuat warga jarang melakukan pemeriksaan kesehatannya. Apakah masalah utama yang terjadi pada kasus tersebut? Apakah defisit kesehatan komunitas, defisit pengetahuan, ketidakpatuhan, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, ataukah yang terakhir yaitu kesiapan peningkatan pengetahuan? Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Ayo jawabannya yang mana? Ada yang tahu? Oke, ayo tak tunggu, tak kasih waktu 1 menit. Yang belum jawab, monggo dijawab dulu. Ayo, yang belum tahu, boleh ya, Kak, aku belum tahu, Kak, gitu, nggak apa-apa. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, kita lihat ya. Jadi apa sih Kak bedanya ada defisit kesehatan komunitas, kemudian ada ketidakpatuhan, defisit pengetahuan. Jadi aku ulas satu persatu terlebih dahulu. Kalau semisal kata-kata di depannya itu ada kata-kata kesiapan, itu berarti dia masuk ke diagnosa positif atau diagnosa promosi, di mana diagnosa ini itu warga ataupun individu itu sudah siap melakukan peningkatan status kesehatannya. Dalam artian dia itu posisinya sehat, tidak dalam kondisi yang sakit dan dia ingin menjaga agar dia tidak sampai sakit. Kalau ada kata-kata kesiapan itu arahnya ke situ. Nah, kalau kesiapan peningkatan pengetahuan, berarti dia sudah siap untuk menambah ilmunya atau menambah pengetahuannya terkait kesehatan. Kalau kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, berarti dia sudah siap untuk meningkatkan status kesehatannya. Semisal awalnya pernah mengalami DBD di keluarganya, sudah sembuh karena sudah pernah mengalami DBD, akhirnya dia itu lebih mawas diri. Dia melakukan gerakan 3M, kemudian semisal tidak ada baju-baju yang menggantung, terus pakai lotion anti nyamuk sebelum tidur, itu berarti sudah meningkatkan, manajemen kesehatannya. Jangan sampai kena lagi atau kena DBD lagi. Kemudian ada ketidakpatuhan. Nah, ketidakpatuhan itu apa, Kak? Ketidakpatuhan itu dia tidak mau menjalankan program pengobatan yang sudah direncanakan bersama-sama dengan, eee dokter ataupun perawatnya. Kenapa dia tidak mau melakukan? Ya karena memang dia tidak ingin melakukan, kalau ketidakpatuhan itu seperti itu. Bedanya apa dengan apa sih namanya, manajemen kesehatan tidak efektif? Kalau manajemen kesehatan tidak efektif itu sudah terjadi masalah, dia memang tidak mau melakukan pengobatan, tapi karena ada hambatan. Hambatannya apa, Kak? Contohnya di, kasus ini dia harus naik motor waktu tempuhnya 3 jam kalau semisal mau ke puskesmas. Nah, itu salah satu hambatan, yaitu hambatan jarak. Kalau semisal di sini tadi penyakitnya cuma satu, terus ada data dia harus naik motor dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam, bisa masuk diagnosanya manajemen kesehatan tidak efektif. Tapi kalau ketidakpatuhan, itu mereka tidak ada hambatan sama sekali dalam proses pengobatan, tapi tidak mau melakukan, ya berarti memang ada, permasalahan di individunya sendiri, itu di ketidakpatuhan. Kemudian kalau defisit pengetahuan itu lebih mengarah ke kurangnya informasi dan pasien itu, tanda gejalanya itu lebih sering bertanya terkait masalah kesehatannya, itu defisit pengetahuan. Kak, Zoom malam ini di-upload di YouTube besok, betul Kak.
betul. Kemudian ada defisit kesehatan komunitas, itu ada beberapa pertanda. Yang pertama, adanya lebih dari satu masalah kesehatan yang terjadi. Kemudian bisa juga adanya lebih dari satu faktor yang bisa meningkatkan atau menimbulkan ketidaksejahteraan atau menimbulkan permasalahan, ataupun yang terakhir, tidak adanya program yang mengatasi masalah yang terjadi, itu defisit kesehatan komunitas. Pada kasus ini ada masalahnya 30% terkena hipertensi yang tidak terkontrol, kemudian 20% mengalami ISPA, 5% mengalami diare berulang, berarti sudah lebih dari satu, berarti ada defisit kesehatan komunitas. Kemudian ditambah lagi datanya di sini, ternyata di situ tidak ada Fasiankes ya, alias Pustu, kemudian BPM juga nggak ada. Berarti sudah semakin menguatkan bahwa pada soal nomor 5 ini diagnosa yang diambil yaitu defisit kesehatan komunitas. Kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu apa, Kak? Pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu sudah terjadi masalah, namun individu itu kurang mengerti terkait permasalahan yang terjadi, sehingga perawatan yang dilakukan itu kurang maksimal. Ya, itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan dari marka tiap-tiap diagnosa atau sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, siap. Kita lanjut ya. Soal nomor 6. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah ke warga yang mengalami TBC. Pada saat dilakukan pengkajian, pasien mengatakan dia tidak minum obatnya secara rutin karena bosan. Pasien mengeluh batuk yang ia alami tidak kunjung sembuh dan nafsu makan menurun. Apakah diagnosa yang muncul pada pasien tersebut? Apakah defisit pengetahuan, ketidakpatuhan, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, kesiapan peningkatan pengetahuan, ataukah defisit kesehatan komunitas? Kira-kira yang mana jawabannya? Kira-kira yang mana jawabannya? B. Oke, kita lihat ya. Betul. Jadi permasalahan di sini adalah adanya ketidakpatuhan yang terjadi pada pasien, padahal dia ini harusnya minum obat ya, harus minum obat secara teratur, namun tidak dilakukan karena dia merasa bosan. Jadi itu permasalahannya murni pure karena ada kendala di pribadi atau di individunya, bukan karena ada masalah dalam proses pengobatannya ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau coping komunitas tidak efektif itu berarti adanya ketidakefektifan dari proses penyelesaian masalah yang terjadi. Misalnya nih, ada masalah tongkrongan-tongkrongan anak muda yang harusnya itu bisa diatasi, tapi malah dibiarkan saja sampai terjadi adanya pencurian, kemudian mungkin coret-coret fasum. Nah, itu harusnya segera dieksekusi ya kalau ada masalah seperti itu, tapi dibiarkan saja sama masyarakatnya. Berarti itu adanya coping komunitas tidak efektif. Nah, pertandanya lagi coping komunitas tidak efektif itu terjadi permasalahan yang sangat banyak sekali atau konflik yang tinggi di lingkungan tersebut akibat tidak efektifnya coping yang dilakukan. Kita lanjut nomor 7 ya. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah ke keluarga penderita diabetes. Saat dilakukan pengkajian kondisi pasiennya stabil, gula darahnya terkontrol, pasien mengatakan bahwa dia sering mengikuti kegiatan senam yang diadakan di posyandu, dan pasien juga mengatakan bahwa dia ingin kondisi dan gula darahnya terus stabil. Apakah diagnosa
perawatan utama yang terjadi pada kasus di atas? Apakah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, defisit pengetahuan, defisit kesehatan komunitas, kesiapan peningkatan pengetahuan, ataukah pemeliharaan kesehatan tidak efektif? Kira-kira yang mana? Kalau ini kondisinya pasiennya sudah sehat, dalam kondisi tidak sakit, berarti diagnosa yang B, C, E itu tidak bisa masuk. Ya, yang masuk hanya di diagnosa yang positif atau diagnosa promosi. Nah, yang mana antara A atau D? Nah, di sini kalau kesiapan peningkatan pengetahuan itu dia bilangnya seperti ini. Pasien mengatakan bahwa dia ingin semakin paham terkait penyakit yang dia yang dia alami atau dia ingin belajar terkait hipertensi lebih lanjut, itu berarti kesiapan peningkatan pengetahuan. Tapi kalau di sini pasien yang mengatakan dia sering mengikuti kegiatan senam, kemudian dia juga pengen kalau kondisi serta gula darahnya terus stabil. Berarti jawaban yang betul adalah di A, yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Soal nomor 8. Perawat komunitas melakukan kunjungan pada sebuah keluarga. Hasil pengkajian didapatkan seorang anggota keluarganya yang mengalami nyeri sendi akibat osteoartritis. Perawat kemudian memberikan kompres hangat untuk mengurangi yang dirasakan. Apakah peran yang dilakukan perawat dalam kegiatan tersebut? Apakah advokat, konselor, caregiver, penemu kasus, ataukah manajer kasus? Aku mohon maaf ya, anakku agak tantrum sedikit, jadi ada suara teriak-teriak. Kira-kira yang mana permasalahannya, peran yang dilakukan, apakah advokat, konselor, caregiver, penemu kasus, ataukah manajer kasus? Oke, jawaban yang betul adalah caregiver, di mana perawat itu memberikan perawatan secara langsung kepada pasien, yaitu memberikan kompres hangat untuk mengurangi masalah yang dirasakan atau nyeri yang dirasakan. Kita bahas satu persatu, apa sih itu advokat, Kak? Nah, peran advokat adalah peran seorang perawat dalam membela hak-hak pasiennya. Membela hak-hak pasien itu banyak cakupannya ya, banyak sekali, entah itu hak kesehatan, kemudian hak mendapatkan perilaku yang layak, intinya membela hak-hak dari seorang klien, itu advokat. Kalau konselor itu lebih jatuhnya hampir sama dengan edukasi atau promkes, cuma bedanya kalau konselor itu lebih ke person to person atau satu orang ke satu orang. Jadi nggak banyak orang, tapi kalau edukasi itu sasarannya itu banyak. Nah, konselor itu lebih mengarah ke berkonsultasi dan memberikan pemecahan masalah yang terjadi pada pasien tersebut, itu konselor. Kalau mengantar ke puskesmas itu namanya fasilitator. Fasilitator itu mempermudah untuk mengakses layanan kesehatan yang ada, itu fasilitator. Kemudian ada penemu kasus. Nah, penemu kasus ini berhubungan dengan secondary prevention atau prevensi sekunder, di mana dalam prevensi sekunder perawat itu harus melakukan screening. Screening itu apa sih, Kak? Nah, contohnya seperti ini. Saya ditempatkan di lingkungan yang banyak orang yang gemuk. Nah, pada saat di sana ternyata pas ditanyakan, "Ada penyakit nggak di sini ya?" Ada penyakit-penyakit yang sering muncul, kata kadernya, "Di sini sehat semuanya, Nurse, nggak ada masalah." Padahal pas waktu saya lihat, banyak sekali warga yang mengalami obesitas. Nah, di sini saya mulai curiga nih, baiknya ini saya lakukan pemeriksaan kesehatan, entah itu kita cek tensinya, atau kita cek gula darah, kolesterol, asam uratnya untuk mengetahui apakah terjadi sebuah masalah kesehatan di lingkungan saya bekerja. Itu namanya screening kesehatan. Setelah kita lakukan screening, kita dapatkan datanya, akhirnya kita bisa menyimpulkan, oh ternyata di sini tuh banyak yang mengalami hipertensi namun tidak terdeteksi. Nah, itu kamu sedang melakukan peranmu sebagai penemu kasus. Kalau manajer kasus, namanya saja manajer, berarti kamu tuh mengelola kasus yang sedang terjadi. Bisa saja manajer kasus itu nggak hanya satu permasalahan yang ada. Misal dalam satu waktu di tempatmu bekerja itu ada yang kena PPOK, ada yang kena diare, ada yang kena TBC. Nah, itu kamu harus paham
bagaimana cara untuk mengatasi dari masing-masing masalah yang terjadi. Dengan cara apa, Kak? Ya kita lihat kalau pasien TBC itu treatment-nya seperti apa, kemudian pasien dengan diare treatment-nya seperti apa, mana yang harus didahulukan untuk perawatannya, mana yang lebih nanti masih bisa menunggu perawatannya. Terus yang perlu dimodifikasi lingkungan yang mana. Nah, itu namanya manajer. Jadi manajer itu mengelola seluruh kasus ataupun permasalahan yang terjadi dalam lingkungan kerjamu. Terus ada apa lagi tadi? Fasilitator. Fasilitator itu mempermudah untuk mengakses, layanan-layanan kesehatan. Kenapa? Karena kalau semisal mereka datang ke rumah sakit didampingi dengan perawat komunitasnya, itu akan lebih mudah untuk dilakukan pelayanan dibanding mereka datang sendiri, ya. Itu untuk fasilitator. Terus ada apa lagi ya? Edukator berarti memberikan edukasi, kemudian ada apa lagi? Udah deh, aku lupa. Pokoknya itu ya, udah tak jelaskan satu persatu. Nah, karena ini memberikan pelayanan secara langsung, itu namanya caregiver. Oke, kita lanjut ya. Nomor 9, perawat melakukan kunjungan ke sebuah desa dan didapatkan data 40% masyarakat mengalami diabetes mellitus dan 20% mengalami hipertensi. Penduduk desa biasa makan makanan yang asin dan minum minuman yang manis, di mana karakteristik masyarakatnya itu 70% petani, 10% pekerja pabrik, dan 30% lulusan SMA. Kadar kesehatan mengatakan warga jarang ikut aktif berpartisipasi saat diadakan posbindu dan posyandu. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Apakah defisit pengetahuan komunitas, defisit kesehatan komunitas, ketidakefektifan manajemen kesehatan, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, ataukah kesiapan? Yang mana kira-kira? Yuk, yang mana? Yang mana? Betul, permasalahan yang terjadi pada kasus ini yaitu adanya munculnya lebih dari satu masalah yang ada, yaitu ada hipertensi dan diabetes mellitus. Maka jawaban yang betul adalah defisit kesehatan komunitas. Defisit pengetahuan komunitas tuh nggak ada sih, Kak, nggak ada, adanya cuma defisit pengetahuan, ini cuma pemanis buatan, ya. Kita lanjut, nomor 10. Duh. Perawat melakukan kunjungan pada sebuah desa, ditemukan 80% kepala keluarga tidak mempunyai jamban, 40% kepala keluarga tidak mempunyai tempat pembuangan sampah, hampir semua masyarakat BAB dan BAK di sungai dekat desa. 25% kepala keluarga mengkonsumsi air dari sungai terdekat dan 40% balita menderita TB. Apakah strategi intervensi yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut? Apakah pemberdayaan masyarakat, bina suasana, pendidikan kesehatan, kemitraan, ataukah proses kelompok? Kira-kira apa? Jawabannya yang mana? Ayo, yang mana jawabannya? Gimana jawabannya? Betul. Jadi, oke siap. Jadi jawabannya adalah pemberdayaan masyarakat ya, di mana kita lihat ya teman-teman, permasalahan yang terjadi di sini adalah adanya permasalahan lingkungan, di mana ada 80% warga tidak punya jamban, 40% kepala keluarga tidak punya pembuangan sampah, hampir semua masyarakat BAB dan BAK di sungai terdekat desa, 25% kepala keluarga mengkonsumsi air dari sungai terdekat, dan 40% balita menderita diare. Berarti di sini itu adanya permasalahan lingkungan yang harus segera diselesaikan ya, harus segera diselesaikan. Nah, diselesaikannya dengan apa? Ini kan ada pilihan pemberdayaan masyarakat, bina suasana, pendidikan kesehatan, kemitraan, ataupun proses kelompok. Sekarang aku bahas satu persatu terkait pemberdayaan masyarakat. Nah,
Pemberdayaan masyarakat itu lebih gampangnya adalah kita sebagai perawat itu hanya sebagai motivator atau sebagai pencetus agar masyarakat itu memiliki inisiatif untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Contohnya ini kan ada masalah lingkungan. Nah, kita tinggal ajak mereka untuk FGD, kita paparkan data-data yang muncul, dan kita minta mereka itu untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Jadi pemberdayaan masyarakat itu lebih memberdayakan atau lebih menggunakan masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, dengan harapan apa? Setelah kita lakukan pemberdayaan masyarakat, timbullah rasa gotong royong, kemudian rasa saling memiliki dengan lingkungan yang ada. Akhirnya permasalahan-permasalahan yang ada ini bisa berkurang. Kemudian ada bina suasana. Nah, bina suasana ini gampangnya seperti ini, kalau bina suasana itu sudah ada program untuk mengatasi masalah, tapi masyarakatnya itu enggan atau tidak ingin bergabung atau tidak melakukan atau tidak mengunjungi dan tidak berpartisipasi dalam program yang ada. Contohnya, sudah ada Posbindu tapi tidak banyak yang ikut, karena mungkin ada kendala ataupun mungkin males, atau di Posbindu itu nggak jelas programnya. Nah, itu namanya bina suasana. Nah, bina suasana ini tugasnya apa? Kita sebagai perawat itu mengajak masyarakat untuk turut serta dan berpartisipasi pada program yang sudah ada. Ya, "Ayo Bu, ikut Posbindu atau ikut Posyandu," dan lain-lain. Itu bina suasana. Bedanya apa sama proses kelompok? Kalau proses kelompok itu membentuk sebuah kegiatan atau membentuk sebuah, program pada orang-orang yang memiliki penyakit ataupun permasalahan yang sama. Jadi kalau proses kelompok itu ngajak orang bukan untuk mengikuti program yang ada, tapi mengajak untuk membentuk program yang baru yang bisa memfasilitasi permasalahan yang ada, itu proses kelompok. Contohnya seperti ini, ada lansia-lansia yang mengalami hipertensi, terus belum ada senam lansia, ataupun semisal belum ada Posbindu di lingkungan tersebut, akhirnya dibentuklah sebuah grup senam lansia dengan harapan ketika sudah ada grup senam lansia, lansia yang mengalami hipertensi itu bisa mengikuti senam yang ada dan tekanan darahnya lebih terkontrol. Nah, itu namanya proses kelompok. Kalau pendidikan kesehatan itu kita fokus ke ya promosi dan prevensi kayak gitu ya, kita ajarkan terkait PHBS dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada kemitraan. Nah, kemitraan itu lebih mengajak instansi terkait, entah itu Dinkes, Dinsos, ataupun lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, untuk membantu menyelenggarakan atau mensukseskan program yang sedang kita jalankan. Contohnya ada pengobatan gratis nih, tapi kalau semisal aku sendirian, kurang kayaknya tenaga kesehatannya. Akhirnya aku mengajukan proposal semisal ke lembaga sosial masyarakat, entah ke Dompet Duafa atau ke RZ, Rumah Zakat, agar mereka membantu memberikan obat-obatan dan tenaga medis untuk mensukseskan dari acara pengobatan gratis yang saya lakukan. Itu namanya kemitraan. Kemitraan tuh gampangnya kita ngasih proposal atau ajak kerjasama, gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 11, di sebuah desa, perawat komunitas melakukan windshield survey. Didapatkan dari 1000 kakak, 300 kakak tidak memiliki pembuangan sampah. 100 kakak memiliki kandang ternak yang berada di dalam rumah. Penyakit yang diderita warga adalah DBD, PPOK, dan diare. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Kira-kira yang mana masalahnya? Apakah defisiensi kesehatan komunitas, perilaku kesehatan cenderung beresiko, manajemen kesehatan tidak efektif, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, ataukah coping apa ini? Coping tidak efektif. Kira-kira yang mana jawabannya?
Oke, jawabannya adalah lagi-lagi defisiensi kesehatan komunitas karena di sini sudah terjadi lebih dari satu permasalahan yang ada dalam satu waktu, di mana ada DBD, PPOK, dan diare. Dijelasin satu-satu. Oke, defisiensi kesehatan komunitas itu terjadi lebih dari satu permasalahan kesehatan atau ada lebih dari satu faktor resiko yang bisa menyebabkan penurunan kesejahteraan dan tidak adanya program untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Itu defisiensi kesehatan komunitas. Kemudian ada perilaku kesehatan cenderung beresiko, itu berarti melakukan perilaku maladaptif, di mana tindakan-tindakan yang dilakukan ini bisa berimbas munculnya sebuah penyakit di kemudian hari. Itu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kalau manajemen kesehatan tidak efektif, itu sudah terjadi masalah, namun si individu ini tidak mau melakukan pengobatan akibat adanya hambatan. Banyak hambatan-hambatannya, entah kurangnya support system, rumah yang jauh dari Fasiankes, ataupun yang lainnya. Itu manajemen kesehatan tidak efektif. Kalau ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif, itu berarti sudah terjadi masalah, tapi individu yang sakit ini kurang pengetahuan, sehingga program perawatan yang dilakukan setiap harinya ini kurang efektif. Ya, dan yang terakhir itu ada coping tidak efektif. Kalau ada kata-kata coping itu berarti berhubungan dengan pemecahan masalah. Kalau yang namanya coping tidak efektif berarti individu ini dalam menangani atau menghadapi masalah yang terjadi itu pola penyelesaiannya kurang efektif atau lebih mengarah ke tindakan-tindakan yang maladaptif. Ya. Kita lanjut nomor 12. Di suatu RW, perawat komunitas melaksanakan pengkajian lingkungan fisik. Didapatkan letak kandang yang berada di dalam rumah 3%, jarak pembuangan sampah dengan rumah 40,5%, tidak memiliki tempat pembuangan sampah sementara, jarak sumber air dengan septic tank kurang dari 10 meter atau 15%, dan rumah yang pencahayaannya remang-remang 10%. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Apakah defisiensi kesehatan komunitas, perilaku kesehatan cenderung beresiko, manajemen kesehatan tidak efektif, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, ataukah coping tidak efektif? Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Jawabannya yang mana? Ayo, jawabannya yang mana? Ayo, jawabannya yang mana, Rek? Oke, kita lihat ya. Jadi di sini itu tadi letak kandangnya itu berada di dalam ada 3%, jarak pembuangan dengan rumahnya 40,5%, tidak memiliki pembuangan sampah sementara 35%, jarak sumber air dengan septic tank kurang dari 10 meter ada 15%, rumah yang pencahayaannya remang-remang juga 10%. Nah, di sini belum terjadi masalah apapun ya, belum terjadi masalah kesehatan apapun, namun kondisi lingkungannya yang kurang baik sehingga ini lebih masuk dan lebih condong ke perilaku kesehatan cenderung beresiko. Tindakan kondisi lingkungan seperti ini nanti ke depannya itu akan memunculkan penyakit-penyakit yang ada. Tadi contohnya mungkin ada diare, kemudian yang pencahayaannya remang-remang bisa aja terjadi jatuh dan lain-lain. Gitu ya. Kita lanjut nomor 13. Seorang perawat melakukan praktek keperawatan di sebuah RW pada saat kegiatan musyawarah masyarakat rukun warga, pemerawat memberikan pilihan kepada masyarakat terkait materi apakah yang akan dibahas. Apakah prinsip etika keperawatan komunitas yang dilakukan perawat tersebut? Apakah autonomi, beneficient, non-maleficent, justice, atau veracity? Kira-kira yang mana jawabannya? Memberikan pilihan kepada masyarakat. Berarti apa? Jawabannya apa kalau etik seperti ini? Ayo teman-teman yang lain yang belum jawab, boleh ikut menjawab ya. Jangan ragu-ragu, salah juga nggak apa-apa. Ayo jawabannya apa, Kak? Ayo jawabannya apa?
Kita lihat ya, betul. Jawabannya adalah autonomi, di mana di sini perawat memberikan pilihan kepada masyarakat terkait materi yang akan disampaikan atau yang akan dibahas, maka itu jatuhnya ke autonomi. Terus beneficient itu apa sih, Kak? Beneficient itu melakukan asuhan keperawatan dengan sebaik mungkin ya, itu namanya beneficient. Kalau non maleficient itu melakukan tindakan-tindakan yang tujuannya adalah mencegah terjadinya cedera atau kerugian baik secara fisiologis, psikologis, spiritual, ataupun sosial. Kemudian ada justice. Justice itu memperlakukan pasien sesuai dengan porsinya masing-masing. Porsi apa nih Kak yang dimaksud? Porsi, porsi makan, bukan ya. Porsi masing-masing itu sesuai dengan kondisi pasiennya. Kalau memang pasiennya gawat darurat ya harus segera kita tangani. Tapi kalau pasiennya ada yang gawat darurat dan gawat tidak darurat, maka gawat yang tidak darurat ini agak dikesampingkan terlebih dahulu, kita fokus menangani pasien dengan gawat darurat tadi. Yaitu yang namanya justice. Tidak membeda-bedakan suku, agama, kemudian mungkin harta bendanya, itu juga namanya justice ya. Kemudian yang terakhir ada veracity. Nah, veracity itu lebih mengarah ke berkata dengan sejujur-jujurnya. Jadi kalau semisal ada pasien yang menanyakan terkait hasil labnya, ya teman-teman sampaikan saja apa yang ada. Tidak boleh ditutup-tutupi. Kalau semisal pasiennya ingin menanyakan lebih lanjut, nanti bisa kita oper ke dokter penanggung jawabnya, seperti itu. Kita lanjut ya, nomor 14. Seorang perawat memberikan asuhan keperawatan komunitas di sebuah RW dengan memberikan intervensi kepada seluruh masyarakat, tanpa memandang suku, budaya, agama, bangsa, dan jabatan, serta lain-lain. Apakah prinsip etika keperawatan komunitas yang dilakukan perawat tersebut, apakah autonomi, beneficient, non-maleficient, justice, ataukah veracity? Kira-kira yang mana jawabannya, Rek? Ayo, jawabannya yang mana? Betul. Jadi jawabannya pada kasus ini adalah dikarenakan perawat tidak melakukan atau tidak membeda-bedakan antar pasien tanpa memandang suku, budaya, agama, bangsa, jabatan, dan lain-lain, maka perawat sedang mengaplikasikan prinsip etik yaitu justice atau berlaku adil. Oke, kita lanjut ya. Nomor 15. Berdasarkan hasil survei, Desa Binaan Mahasiswa Keperawatan menunjukkan dominasi masalah kesehatan kronis seperti TBC, asma, hipertensi, rematik, dan DM. Sasaran promosi kesehatan untuk pencegahan kondisi seperti yang dihadapi mahasiswa di atas merupakan bagian dari apakah primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention, promosi kesehatan dalam tatanan keluarga, atau promosi kesehatan dalam tatanan bermasyarakat. Kira-kira yang mana? Hayo. Jawabannya A itu dari mana? Kenapa jawabnya primary prevention? Coba dibaca lagi soalnya. Soalnya dibaca lagi, di situ itu sudah terjadi masalah, di mana ada TBC, asma, hipertensi, rematik, dan diabetes mellitus. Sasaran promosi kesehatan untuk pencegahan kondisi seperti ini yang dihadapi mahasiswa di atas merupakan bagian dari apa? Apakah primary, secondary, atau tertiary? Kira-kira yang mana? Ayo, itu mic siapa yang masih nyala tolong dimatikan dulu. Ayo, jawabannya apa? Nggak ada yang mau jawab lagi nih, udah. Jawabannya A. Yakin nggak berubah. Jadi promosi sama prevensi itu beda loh teman-teman. Promosi itu lebih mengarah ke primary prevention, lebih mengarah ke prevensi primer, di mana promosi ini dilakukan pada pasien-pasien yang dalam kondisi sehat, tidak ada sakit sama sekali. Promosi yang dilakukan itu untuk mencegah agar tidak timbul penyakit, itu namanya promosi. Kalau semisal masuknya di secondary prevention, itu masuknya ke preventif atau pencegahan, di mana pencegahan untuk tidak terjadi
kambuhan. Nah, di sini kan ada TBC, asma, hipertensi, rematik, dan diabetes mellitus ya. Pencegahan itu berarti mencegah agar tidak terjadi perburukan dari kondisi yang ada, itu masuknya bukan di primary lagi, tapi di secondary. Ya, masuknya itu di secondary prevention, bukan primary lagi. Secondary prevention itu fokusnya adalah pencegahan dan tata laksana pada pasien yang sakit. Pencegahannya dalam bentuk apa, Kak? Pencegahannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk screening ya. Screening itu untuk mencari orang-orang yang berpotensi terkena penyakit. Jangan sampai dia terkena penyakit ya. Jadi kita cegah terlebih dahulu. Ataupun di sini juga prevention atau prevensi yang ada ini fokusnya untuk mencegah agar tidak terjadi perburukan pada pasien-pasien yang sudah sakit. Ini kan sudah ada banyak yang sakit nih, TBC, asma, hipertensi, rematik, DM. Itu jangan sampai terjadi perburukan. Itu masuknya di secondary prevention ya. Nah, secondary prevention itu juga secara langsung melakukan perawatan pada pasiennya secara langsung, kayak kayak mengaplikasikan prinsip caregiver tadi atau peran caregiver. Jadi kita masang NGT, masang infus, rawat luka, itu masuknya secondary prevention. Secondary prevention itu dilakukan pada pasien yang rentan memiliki masalah kesehatan ataupun pasien yang sudah sakit. Kuncinya di situ. Kemudian yang terakhir itu tertiary atau prevensi tersier, yaitu dilakukan pada pasien-pasien yang setelah sakit atau pos sakit dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi yang ada. Contohnya pasiennya dengan stroke hemoragik. Nah, pada pasien-pasien stroke hemoragik ini pada saat pulang kita optimalkan agar tidak terjadi kekakuan sendi, kontraktur otot, kekakuan sendi atau kontraktur sendi, kemudian atrofi otot ataupun yang lainnya dengan cara kita bantu ROM, biar tidak terkena luka decubitus kita bantu miring kanan, miring kiri, itu masuknya di tertiary prevention atau prevensi tersier, ya. Jangan salah. Jadi teman-teman ingat, primary itu orangnya masih sehat belum sakit, secondary itu sudah sakit, kalau tertiary itu pos sakit ya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjut ya. Jadi ini tadi yang udah aku jelasin, nanti teman-teman boleh review kembali. Nomor 16, seorang perawat komunitas melakukan promosi kesehatan atau health promotion seperti pendidikan kesehatan, kebersihan diri, penggunaan sanitasi lingkungan yang bersih, olahraga, imunisasi, dan perubahan gaya hidup. Apakah level intervensi keperawatan komunitas yang dilakukan oleh perawat tersebut? Apakah primer, sekunder, tersier, pencegahan dan penanggulangan, ataukah pencegahan dan pemberdayaan? Kira-kira yang mana? Kalau ada imunisasi, kemudian ada Penkes, belum terjadi masalah, berarti ada di pencegahan primer, betul ya. Oke, sip. Nah, pencegahan primer karena memang di sini fungsinya untuk mengoptimalkan orang-orang yang sehat. Ya. Kemudian nomor 17. Perawat komunitas melakukan kegiatan di masyarakat berupa deteksi early diagnosis dan melakukan penanganan yang tepat dengan deteksi dini dan screening kesehatan untuk mengetahui adanya gangguan kesehatan. Pencegahan yang dilakukan oleh perawat komunitas tersebut adalah pencegahan apa? Primer, sekunder, tersier, pencegahan dan penanggulangan atau pencegahan dan pemberdayaan. Kira-kira yang mana? Early diagnosis itu berarti screening, deteksi dini itu screening. Screening itu berarti dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami rentan sakit. Kalau yang rentan sakit tadi apa? Sekunder ya, nono primer, sekunder. Oke, kita lanjut. 18. Hasil pengkajian di satu kelurahan didapatkan data 30% masyarakat mengalami hipertensi, 25% berusia produktif, 10% penderita stroke ringan. Masyarakat di wilayah tersebut pada umumnya terbiasa menyediakan makanan tinggi natrium ataupun asin. Masyarakat mengatakan belum memahami terkait kondisi kesehatannya.
Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Apakah pemeliharaan kesehatan tidak efektif, manajemen kesehatan tidak efektif, coping komunitas tidak efektif, kemudian ketidakefektifan coping komunitas, ataukah yang terakhir ketidakpatuhan? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah A, di mana di sini itu jawaban yang tepat adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif, yaitu di sini sudah terjadi masalah, namun sepertinya masyarakat ini kurang pengetahuan. Harusnya pada pasien-pasien dengan hipertensi tidak boleh konsumsi makanan tinggi natrium, tapi pada kasus ini masih saja dikonsumsi. Maka diagnosa yang paling tepat yaitu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Ya, jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 19. Hasil pengkajian komunitas. Nah, ini nanti ya, bedanya ini sudah tak tulis di sini. Nanti teman-teman baca ya. Soal nomor 19. Hasil pengkajian komunitas di sebuah desa didapatkan data 40% masyarakat menderita hipertensi, 30% good arthritis, dan 30% hiperlipidemia. Masalah keperawatannya apa? Gampang ini. Ayo, coping komunitas tidak efektif, defisit kesehatan komunitas, manajemen kesehatan tidak efektif, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, ataukah coping individu tidak efektif? Kira-kira yang mana jawabannya? Teman-teman, aku boleh izin untuk malam ini nggak ada review materi dulu, soalnya kepalaku pusing. Kepalaku cenut-cenut ngeliang, Rek. Boleh ya? Malam hari ini setelah selesai sampai nomor 21, aku izin untuk off dulu. Mau istirahat ya, kepalaku pusing. Ya, nanti belajar sendiri ya, Nduk ya. Nggak apa ya. Ini permasalahannya adalah apa? Permasalahannya adalah defisit kesehatan komunitas. Iya, masih bisa ditahan kok. Sampai ini bentar lagi selesai, Kak. 21 WM. Tadi lo yang tak share di grup itu lo, Rek, kerjain, Rek. Lumayan kamu buat latihan. Iya, semoga besok yang ujian lancar semua ya. Jadi ini jawabannya adalah defisit kesehatan komunitas karena memang terjadi lebih dari satu permasalahan kesehatan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kemudian nomor 20. Seorang perawat puskesmas di daerah yang masih memegang teguh tradisi dan tidak boleh imunisasi, warga beralasan mereka menganggap pemberian vaksin imunisasi tidak sesuai dengan ajaran agama, karena mereka mendapat informasi tentang bahan membuat vaksin berasal dari hewan yang diharamkan. Apakah intervensi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah melaporkan pada pihak puskesmas dan dinas kesehatan, melakukan pendekatan tokoh agama setempat, kemudian mengadakan pelatihan kader tentang imunisasi, memberikan penyuluhan pada warga, ataukah mengadakan pertemuan? Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Karena di sini itu pemahaman mereka terkait imunisasi itu dari barang-barang yang haram, maka yang lebih mudah untuk dilakukan adalah kita guide atau kita ajak dulu toga-tomanya, kita jelaskan imunisasi itu apa, bahannya dari apa, hukumnya seperti apa kepada toga dan tomanya untuk mempermudah program kita masuk ke dalam sebuah masyarakat. Kenapa toga tomanya yang kita ajak? Karena kalau semisal tokoh agama ataupun tokoh masyarakat setempat yang mengatakan diperbolehkan untuk diimunisasi, nanti masyarakatnya akan lebih mudah untuk mengikuti program yang kita lakukan, gitu ya. Oke, nah ini terakhir. Iya, halal. Nah, kalau seperti ini tuh jatuhnya apa? Apa sih namanya kepemimpinannya? Kepemimpinan karismatik ya, karena orang-orang di sini tuh percaya kepada tokoh agama dan tokoh masyarakatnya. Kalau mereka sudah mengatakan iya, mereka akan mengikuti karena mereka percaya kalau tokoh agama itu memiliki sebuah kelebihan atau kepribadian yang baik ya. Kita lanjut nomor 21, ini nomor terakhir teman-temannya sebelum kita akhiri pembelajaran malam hari ini. Hasil pengkajian perawat komunitas didapatkan data di sebuah desa, 10% anak-anaknya mengeluh gatal-gatal. Masyarakat desa memiliki kebiasaan mandi, cuci, dan BAB dikali selama bertahun-tahun dan meyakini hal tersebut itu lebih bersih dan nyaman. Apakah intervensi yang paling tepat pada kasus di atas?
Apakah bentuk kader kesehatan lingkungan, buat poster tentang kebersihan lingkungan, berikan penyuluhan kebersihan lingkungan, koordinasi dengan tokoh masyarakat untuk merubah perilaku, ataupun koordinasi dengan kelurahan. Kira-kira yang mana? Ayo sebelum aku akhiri untuk pembelajaran malam hari ini, teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh cek di kolom komentar. Apapun ya yang mau ditanyakan boleh, nggak harus dengan terkait komunitas. Nurse biasanya sampai jam 9, iya, kepalaku sakit Kak Delvi. Mohon maaf sekali. Apa ya, efek dari menstruasi sepertinya. Lagi menstruasi hari kedua, jadi ini puyeng. Apa jawabannya? Nah, jawabannya adalah ini ya, kita lakukan penyuluhan terkait kebersihan lingkungan, dikarenakan di sini bisa kita lihat persepsi dan keyakinan warga terkait kebersihan lingkungannya itu masih kurang tepat. Mereka meyakini bahwa kalau BAB dan cuci di kali itu ya lebih bersih dan nyaman. Mungkin prinsipnya kalau ngalir gitu ya, jadi nggak ada yang tertahan di situ. Padahal kan ya kumannya bisa menyebar kemana-mana. Itunya ngalir, tapi kumannya masih menetap di situ. Jadi bahayanya di situ ya. Oke, coba tak review sedikit. Bentar ya. Loh, downloadanku mana ya? Soal yang di TikTok. Iya Kak, sudah ada di Google Drive keduanya, sudah ada di Google Drive keduanya, materinya juga ada. Nanti yang Oktober ada jadwal lagi sendiri untuk komunitas ya. Jadi Oktober ini ikut ikut aja ya, apa sih namanya? Ikut di pembelajaran malam hari ini. Ini bonus saja. Kenapa tidak pendekatan toga toma juga, Kak? Sebenarnya pendekatan toga toma juga dilakukan, Kak. Tapi ini kan lebih fokusnya di sini mereka itu mempersepsikan kalau yang mereka lakukan itu sebetulnya benar gitu loh. Makanya diluruskan dengan penyuluhan kebersihan lingkungan terlebih dahulu, ya. Siap-siap. Mik, kapan penggunaan Index Cards, Bartel, MMSE? Index Card sama Bartel Index itu digunakan untuk menilai tingkat kemandirian lansia. Semisal lansianya itu dia ada hambatan pada mobilitas fisiknya, itu teman-teman boleh nilai di Index Card sama Bartel Index-nya. CAT sama Bartel Index itu sama untuk menilai fungsional atau kemandirian lansia. Pilih salah satu, jangan dua-duanya. Kalau MMSE itu mini mental, itu untuk mengkaji status mental. Mulai dari status mental itu bukan hanya perasaan saja, tapi kognitifnya juga, daya ingat dan lain-lain. Itu mini mental MMSE. Ya. Kak, untuk rekamannya di Google Drive deskripsi. Oh iya, link yang terbaru ada di situ Kak ya, semuanya ada di situ. Untuk yang Oktober juga sama ada di deskripsi grup. Nanti teman-teman boleh download. Untuk yang Oktober nanti ada jadwal tersendiri terkait komunitas ya. SPMSQ itu juga sama, itu juga untuk mengetahui fungsi kognitif Kak. Ya. Fungsi kognitif. Kalau GDS untuk mengetahui depresi atau tidak lansianya. Kalau Apgar Score itu untuk mengetahui apakah si lansia itu berinteraksi dengan baik dengan anggota keluarganya. Contoh kognitifnya apa, Kak? Menghitung, berhitung, kemudian menghafal, ingatan yang dulu-dulu, terus orientasi sekarang dia ada di mana, tahun berapa, tanggal berapa, itu kognitif. Kognitif itu pola pikir ini loh, pola pikir, pola penyelesaian masalah gitu ya. Nurse soalnya dikirim, Nurse ada jawaban tidak ya Nurse? Itu nggak ada Kak, aku dapat dari grup, itu katanya soal TO regional apa gitu, yang TO yang bulan kemarin. Nggak ada Kak, aku dapat dari grup, tak share langsung ke teman-teman. Nurse share soal manajemen yang di TikTok tadi siang. Manajemen. Itu nggak manajemen sayang KMB ta. KMB Kak. Tapi koyo aneh gak ke-save loh ya jawabannya. Bu, aku nggak ngerti sih tak tentu ya. Boleh aku share nanti soal TO4 itu kayaknya. Tak share di grup aja ya. Nanti buat teman-teman belajar.
Oke, ya wis aku akhiri terlebih dahulu ya. Aku mohon maaf sekali. Malam hari ini cuma 1 jam, biasanya itu lebih 2 jaman ya. Mohon maaf nanti kalau untuk yang Oktober ada jadwal